Gimana sih kehidupan di Malaysia? Di Malaysia sih sama aja. Sama kayak di Indonesia, semua adat dan budayanya hampir mirip dengan Indonesia, tapi ada beberapa hal yang kita patut acungi jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat beristirahat dan selamat malam. Semoga sahabat-sahabatku terhibur dengan konten reaksinya Bang Toha. Kalau wisata di Malaysia nggak enak, nggak nyaman, nggak mungkin orang Indonesia rame yang datang ke Malaysia hingga merasakan suasana kagumnya dengan suasana di Malaysia. Orang berwisata itu kadang-kadang ingin merasakan suatu yang nyaman, yang enak, enjoy, happy. Kemudian juga bisa merasakan makanannya yang berbeda. Kemudian juga bisa mungkin shopping, berbelanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jumpa lagi di channel video reaksinya Bang Toha Mersing. Kali ini saya akan mereaksi tentang makanan Malaysia dan juga pengalaman orang Indonesia ketika melihat suasana negara Malaysia. Kira-kira mereka dibuat terkejut dengan hal apa? Ya, Malaysia merupakan salah satu negara tetangga yang sangat dekat dengan Indonesia. Dari segi bahasa juga hampir sama. Maka dari itu antara netizen Indonesia, netizen Malaysia, maka mereka punya hubungan yang sangat dekat. Meskipun kadang-kadang sering berselisih di media sosial, tetapi itu hal biasa. Pada faktanya kalau di dunia nyata, orang Indonesia dan orang Malaysia itu ngopi, berhubungan mesra dan saling berkawan satu sama lain. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, tidak perlu cukup berlama-lama. Kira-kira pengalaman orang Indonesia ini ketika melancong di Malaysia, dari mulai segi harga makanannya mahal atau tidak dan suasananya itu seperti apa, kita reaction bersama-sama. Budget kurang dari 3 juta, tapi pengen ngerasain liburan ke luar negeri. Kurang dari 3 juta? Kira-kira kemana murah ya? Murah banget. Kalau ini pertama kalinya lo liburan ke luar negeri, simply gue akan merekomendasikan untuk ke Kuala Lumpur. Rute ini sering banyak promo, jadi tiket pesawatnya relatif lebih murah. Banyak aktiviti seru dan historical places yang bisa dikunjungi. Banyak aktiviti seru. Harga hotel terjangkau, rasa dan price range makanannya pun relatif mirip-mirip dari harga Jakarta. Dan language barrier-nya hampir gak ada. Jadi gak ada lagi tuh alasan takut sulit komunikasi. Dan pada akhirnya mbaknya daripada Jakarta dibuat terkejut dengan harga makanan yang ada di Malaysia. Pada faktanya harga makanan yang ada di Malaysia kurang lebih sama seperti yang ada di Jakarta. Ya memang iya mbak, harga makanan di Kuala Lumpur itu kurang lebih sama seperti di Jakarta. Dan di Malaysia juga banyak wisata gratis. Dan ketika Anda berada di Malaysia juga tak perlu takut soal percakapan bahasa. Kalian mau pakai bahasa Indonesia, itu pun orang-orang Malaysia akan paham dengan percakapan bahasa Indonesia. Meskipun bahasa Melayu dan bahasa Indonesia tidak sama ya, tetapi hampir sama. Kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke video berikutnya. Seperti apa culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Lanjut jalan-jalan 3,5 juta di hari kedua sampai keempat. Nah, di hari kedua ini tujuan kita adalah ke Genting Highland. Untuk sampai ke Awanas Skyway ini kita naik kabel dari KL Sentral. Perjalanannya sekitar mbak-mbaknya, akak-akaknya daripada Jakarta. Murah banget. Kita langsung beli 2 tiket pulang pergi. Setelah sampai di Awanas Skyway, Awanas Skyway, tiket naik Genting Cable Car ini. Nah, karena Genting ini adalah destinasi favorit untuk para turis yang datang ke Malaysia. Destinasi favorit. Untuk beli tiket dan naik gondolanya ini kita tuh tadi antrinya panjang sekali. Antrinya panjang. Untuk tiketnya kami langsung beli di mesin tiket yang ada di sana. Langsung bayar non tunai pakai kris, harganya 65 ribuan satu orang. Nah, di Genting ini kalian bisa ke Sky Avenue Mall, bisa ke Chin Sweet Temple, atau ke Premium Outlet yang ada di sini. Kalau bisa sih siapin duit yang banyak biar bisa shopping banyak saat di sini dengan harga yang lebih
siapin uang Untuk di banyak. hari kedua ini kita ngabisin seharian di Genting dan itu sangat menyenangkan. Dengan Sangat udara yang menyenangkan, sejuk, udara pemandangan sejuk. yang peaceful. Bikin aku jadi pengen balik lagi ke sana. Setelah seharian di Ngangenin. Genting, malamnya kita cuma jalan-jalan di sekitaran hotel. Kebetulan lagi ada perayaan Deepawali di sana, jadi kita nontonin kembang api sambil kita cari makan. Sambil cari di hari ketiga makan. ini sebenarnya kita fokus buat cari oleh-oleh. Cari dan oleh-oleh, foto-foto cantik, cantik. tentu saja di objek wisata turis. Tujuan pertama setelah kita turun di stasiun Masjid Jamek, kita ke Hanifa Department Store. Kita cari oleh-oleh. Yang kita beli mostly makanan dan coklat-coklatan. Terus setelah beli oleh-oleh sambil menenteng belanjaan yang cukup berat ini, kita lanjut jalan ke Istana Merdeka. Pemandangannya. Kita take foto dan video di depan gedung Sultan Muhammad Samad ini sampai puas dengan cuaca yang sangat terik. Tapi nggak apa-apa karena ini hari ketiga dan besok kita udah pulang. Jadi harus pintar-pintar bagi Betul, waktu Mbak. biar banyak tempat yang Iya. bisa didatangin. Dan ini di hasil foto-fotonya lumayan lah ya. Nah udah selesai itu kan foto-foto, kita lanjut lagi jalan kaki ke stasiun karena kita mau ke Bukit Bersih Bintang banget, lagi. bersih banget. Mau beli oleh-oleh, Nyaman, mau tentram, belanja-belanja. damai. Jadi harus siapin banyak energi sih selain uang ya. Karena kalau mau lebih hemat kan mendingan naik MRT ya daripada naik Grab. Nah, Jadi itu dia. harus latihan jalan Mending kaki naik yang banyak biar MRT nanti kuat gitu kalau loh. traveling. Dan jangan lupa sediain counter pen karena ini sangat membantu untuk ngurangin pegel-pegelnya. Udah sih di hari ketiga ini kita ngabisin waktu lagi di Bukit Bintang ke Pavilion Mall, belanja oleh-oleh, beli coklat Berils, beli coklat jam Berlin. Vinci, baju dan lain-lain. Setelah itu malamnya kita balik ke hotel. Kita harus packing-packing karena besok kita udah balik ke Medan. Karena kita cuma beli satu bagasi yang 20 kilo untuk 3 orang, makanya kita harus minter-minter nyusunnya biar nggak ada yang over bagasi. Betul, Mbak. Jadi kita pulangnya itu bawa satu koper dan tambah satu tas lagi kayak gini. Udah beres packing, udah bisa tidur dengan nyenyak. Pulang-pulang Kita bawa oleh-oleh lanjut di hari banyak. keempat. Nah ini hari terakhir kita flightnya malam. Tapi sebelum kita ke bandara, kita mau Jalan-jalan lagi dulu, kemana, lagi Mbak? ke Bukit Lagi-lagi ke Bintang. Bukit Bintang. Nggak tahu lah ya, candu kali Bukit Bintang Oh, itu. Kayak bikin ada candu, aja yang mau dibeli candu. di situ. Tapi ya nggak bisa banyak-banyak juga Iya, Mbak. karena bagasinya udah full kan. Dan ya udah, inilah di hari keempat kita. Hari keempat, Cuma ke mau Bukit kemana? Bintang aja, terus kita balik Oh, belanja ke lagi. KL Sentral, beli tiket bus untuk ke bandara. Oh. Jam 3 kita udah gerak ke bandara dan pulang ke Medan. Selamat sampai Makasih tujuan. untuk yang udah nonton. Mudah-mudahan nanti bisa balik ke KL Amin. lagi. Ya atau Rabbal bisa Alamin, Mbak. trip ke negara lain atau ke kota-kota lain yang ada di Indonesia. Amin. Gimana sih kehidupan di Malaysia? Gimana kehidupan di Malaysia Malaysia? sih sama aja. Sama kayak di Indonesia, semua adat dan budayanya hampir mirip Oh, dengan hampir Indonesia. mirip. Tapi ada beberapa hal yang kita patut acungi Oh. jempol. Bukan untuk membandingkan, tapi mungkin Apa jadi ini? inspirasi Apa, Mbak? kalian. Apa, Mbak? Yang pertama itu transportasi, dan transportasi. tata tertib lalu Oh. lintas. Mereka benar-benar tertib. Tertib. Yang sampai di kawasan perumahan pun mereka akan tertib mematuhi rambu-rambu Wow, lalu lintas. Walaupun di tempat itu nggak ada kamera. Dan juga transportasinya banyak, ada kereta api, berbagai macam kereta api, ada LRT, MRT, komuter, ada monorail, lots of transportation yang harganya cukup murah dan banyak juga transportasi yang gratis. Banyak Ini adalah transportasi Putrajaya. gratis. Putrajaya ini adalah pusat pemerintahannya Ini di Malaysia. Jadi Putrajaya. semua perkantoran pemerintahan ada di sini dan kayak parlemen juga ada di sini. Nah tempatnya asri banget, Asri gedung-gedung atau tinggi tempatnya dan sangat bersih. tertata rapi, benar-benar di maintain well gitu sama mereka. Di sini juga banyak tempat yang kamu bisa kunjungi kalau kamu main-main ke Putrajaya dan banyak spot-spot foto yang keren-keren banget. Bagus Makanya ada banget. nggak sih daerah-daerah kumuh di Malaysia? Pasti ada. Bukan hanya di Malaysia, di US sekalipun Betul. pasti tetap Iya, ada Mbak. tempat kumuh. Nah, yang suka main ke Bukit Bintang, Pavilion, KLCC, Menara KL, itu semuanya di Kuala Lumpur, pusat kotanya, gedung-gedung tinggi, begitu banyak. Tapi ada juga lihat daerah-daerah yang masih asri, hijau, Wow, 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 wow. walaupun memang nggak dingin, lihat kabutnya sampai ke bawah walaupun nggak dingin, tapi benar-benar asri. Benar-benar Ini masih ada sangat-sangat rumah adat seperti di kampung. Terus rumah upin-upin masih ada. Nah ini jalannya kelihatan banget kayak di luar negeri gitu. Lah emang di luar sih. negeri, Mbak, Nah, itu. sebenarnya banyak tempat asri yang kamu bisa kunjungi selain Kuala Lumpur. Oh, Malaysia itu besar. betul. Malaysia itu dari utara ke selatan itu besar, dari Penang ke Johor Bahru. Di sini masih ada jalan-jalan yang kalau kamu lalui tiba-tiba ada sekumpulan sapi yang lagi melintas. Ada. Terus di sini jalannya itu banyak yang rapi dan banyak sih highway. Rapi, atau jalan tol. rapi.
Nah, ini adalah kampung orang asli. Orang asli ini adalah kayak orang yang udah ratusan ribu tahun lalu yang udah ada di Oh, tanah ke Melayu kampung ini. orang asli. Kayak mungkin kayak suku pedalaman kita ataupun kayak suku aborigin di Australia. Aku tinggalnya di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ini adalah salah satu negeri di Malaysia yang penduduknya mostly rata-rata perantau dari Sumatera, yaitu perantau dari Minangkabau. Jadi di sini banyak orang Padang dan Betul, Mbak. gedung-gedungnya, gedung perkantoran semua juga masih menggunakan shaping yang rumah Betul. gadang gitu. Jadi di Negeri Sembilan ini masih menggunakan adat perpatinya Minangkabau atau sistem matrilineal. Jadi mereka masih yang kayak mengikuti garis keturunan ibu. Pokoknya mirip deh kayak di Padang kita. Di Negeri Sembilan ini masih hijau-hijau. Lihat nih, ini jalan menuju Seremban dari Bahau. Di kiri dan di kanan itu hijau-hijau banget. Tapi ya nggak tahu deh, nggak dingin kayak ini, tapi kayak jalan di Brastagi, Medan. Siapa yang pernah ke Brastagi pasti tahu ini mirip. Dan lihat nih, di tengah jalan kita nemuin satu air terjun. Air terjun yang segar banget, just di tengah jalan terus, tapi nggak ada yang jagain, nggak ada yang minta uang retribusi di sini. Nggak boleh. Nah, ini segar banget dan everybody can enjoy gitu, can enjoy. Ini adalah di jalan Dan ini banyak berada raya, di mana lagi? di pinggir jalan raya. Nah, itulah culture shock mbak-mbak daripada Indonesia ketika berada di Malaysia. Dan ternyata banyak pelancong dari Indonesia yang begitu dibuat kagum dengan suasana yang ada di Malaysia, wisata di Malaysia, kemudian dari soal segi wisatanya, orang Indonesia itu selalu dibuat kagum, bahkan terasa ingin nak kembali dan kembali lagi jalan-jalan ke Malaysia. Karena di Malaysia itu serba lengkap, mau belanja barang-barang mewah original juga serba ada, barang-barang premium. Yang penting siapkan uang yang banyak-banyak, kira-kira seperti itu. Kemudian mbaknya yang daripada Indonesia dibuat kagum dengan kedisiplinan warga Malaysia dalam berkendara. Kemudian suasananya yang bersih. Apakah di Malaysia semuanya bersih? Ya enggak sahabatku semua, tetapi kebanyakan rata-rata suasananya memang bersih. Nggak ada yang namanya negara sempurna 100% itu nggak ada. Semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian mbaknya juga menceritakan suasana yang ada di Negeri Sembilan, di mana untuk bangunan-bangunannya juga masih mempertahankan seperti bangunan adat Minang ya. Ya karena rata-rata orang yang berada di Negeri Sembilan itu orang berasal dari Minang. Dan rajanya itu pun berasal dari Minang ya, kalau tak salah lah. Saya sendiri pun juga pernah di sana. Memang bangunan yang ada di Negeri Sembilan semuanya beradat Minang. Ini bukan berarti terus Malaysia klaim-klaim. Jangan berkomentar seperti itu, karena Malaysia dan Indonesia memiliki sejarah yang begitu sangat dekat ya. Jadi kalau ada kesamaan, kita harus mencari sumber informasi yang tepat daripada berkomentar yang bukan-bukan. Nanti ujung-ujungnya bisa menimbulkan perselisihan di media sosial. Kemudian ketika mbaknya melewati sebuah jalan raya dan ada air terjun, mbaknya pun juga sangat kagum ya. Wah, ada air terjun, kok nggak ada yang tukang... nggak perlu saya sebut, nanti marah-marah semua ya kan. Oke, kalau dari segi suasananya sudah. Nah, di Malaysia itu merupakan salah satu surganya makanan. Mau cari makanan apa aja, semuanya itu serba ada. Makanan nasi Arab. Nah, nasi Arab atau nasi biryani di Malaysia itu dijual di mana-mana. Tetapi kalau di tempat-tempat kita ingin makan nasi Arab ya kan, itu harus datang ke kota besar. Kalau untuk desa-desa itu nggak ada. Kalau di Malaysia nasi Arab, nasi apa, semuanya serba ada. Dan inilah serba-serbi aneka makanan yang ada di Malaysia. Langsung kita reaction videonya. Tak kisah berani ke nasi Arab ke nasi putih. Wow, apa ini? Allahu Akbar, ayam satu ekor. Sini, kebanyakan customer semua menguat benda sama. Tak, saya kecil ya. Kan banyak harga. Dia yang bayar. Apa ini? Ayam goreng satu ekor. Ini dia. Kita zoom sikit. Capati corner. Restoran Capati corner. Capati. Assalamualaikum Mamu. Waalaikumsalam. Tak mau ganggu Mamu boleh buat video ya? Boleh bang. Boleh, tak ada masalah. Apa Mamu?
Ini macam mana kira lah? Saya datang family ada 6-7 orang lah. Okey abang, abang tengok bang. Okey, yang sini nombor 1 sampai nombor 4 ni, ini set ayam kambing. Okey. Okey. Yang nombor 5 sampai nombor 7 ni, dalam ni ada ikan, tambahan ikan. Ada ikan, ada ayam, ada kambing, ada lemcek. Semua set ni ada ayam. Yes, semua set ada ayam. Yang ini set king crab. King crab ayam, king crab kambing, ayam kambing semua ada. Kedai macam ni ada king crab? Ada bang. Oh, lain macam. King crab. King crab. Aduh. Ini yang paling mahal. 2 lobster, king crab, ayam, 9 tapi murah. Tapi kira murah lah. Murah. Kan? Nama saya Melantak, Beb. Melantak, Beb. Daripada channel Melantak, Beb. Okey ya. Bawa ibu sini bang. Saja bawa family datang sini. Okey, okey. Mantap bang. First time makan ke? Masya Allah. Masya Allah. Ingat tak tengok? Aduh. Baru nak diam-diam ke? Nak tengok tak? Thank you lah. Baru jumpa ni. Alhamdulillah. Saja bawa family je lah. Sama-sama. Daripada channel Melantak, Beb. Apa ini? Habis lah bang. Ini 3 hari kenyang bang. Ini memang 39 ringgit. Wow. Abang ingat, abang memang tahu besar ni ke apa? Tak, saya kecil je. Wah. Kan banyak harga. Banyak-banyak harga. So abang ingat kan kecil je. Ingat 125 tu besar kan. Kecil je. Rupanya ini. Murah eh? Murah sangat bang. Murah sangat kan? Ni ayam sekor. Ayam sekor puas hati ni bang. Puas hati. Biasa satu hari berapa Ayam ekor goreng habis? 1 ekor. 1 ekor boleh habis senang-senang. 1 ekor? Ngeri. Kalau satu hari banyak lah. 1 hari lebih bang. Pergi lah. Waduh. 1 ekor digoreng semua. Dia sebab tepung kan. Ya betul. Kadang-kadang orang tak faham. Waduh, 1 ekor digoreng semua. Ya Allah. Dia akan jadi 1 garing ekor. di sini. Dia akan jadi crunchy. Betul. Nampak macam garing kan? Ngeri. Peha-peha dia bang. Luar biasa memang saya soal kecil. kuliner makanan di Malaysia. Wow. Awas. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini periuk nombor 3 hari ni. Ketiga hari ni? Ya. Apa okey. itu ya Allah, nasi Okey, biryani. ayam sekor. Ayam Masya Allah, sekor. Masya Allah. Okey. Panas lagi? Ikan siakap tadi kan. Betul. Ikan siakap goreng garing. Lemceng. Okey. Enaknya kayak apa ya Ini Allah? masak apa ni, Mam? Masya Allah. Masalah. Masalah Ya. Okay, kita bagi papadam. Langseng masak Gambar masalah, penting lah. bukan masalah. Okey. Ulam lah, kena ada ulam juga Kita orang kan? Malaysia bang, orang Melayu. Mesti kena ada. Tak kisah biryani ke nasi Arab ke nasi putih. Ulam mesti kena ada. Syarat. Mantap. Lagi dapat sayur acah. Dapat ada. Tu kita bagi kuah madu. Kuah madu. Waduh. Dalca pun ada ni. Masya Kuah Allah. dalca pun ada. Kuah dalca pun ada. Dah lebih puas. Dah lebih buat eh. Sambal mat. Tambah hitam tu sedap. Tambah madu. Ni madu ni. Oi. Bukan dibayar tau ni. Betul. Bukan dibayar, dia yang bayar. Abang Saya bayar. Dia yang bayar awak. abang tadi terkejut. Makanan sampai. Saya pun terkejut. Wow. Okey, korang tengok. Oi, banyak kan? Okey geng, dah nampak tu korang. Menu-menu yang terdapat dekat restoran Chapati Corner yang berada dekat Tapah. Capati. Aku cakap terserah. Wow. Sebelum aku datang sini pun aku ada usah-usah dekat TikTok. Kedai ni memang terkenal dengan dia punya menu-menu yang macam aku cakap lah. Apa, Nampak Mas? ni set Apa, talam. Mas? Coba, Dia Mas. set talam yang aku tak logik. Harga dia pun murah, kau bayangkan. Harga Murah, dia terus meriah. aku berapa tadi? RM95. Apa yang ada dekat set talam ni? Wow. Okay, dalam set talam ni kau tengok dia ada setalam nasi biryani Arab, dia ada ayam goreng sekor geng. Ikan siakap lah tu. Dia bagi lamb shank, dia bagi papadum dengan kuah-kuah lain dah. Aku tak boleh malas nak cerita lah. Aku rasa kalau dekat kedai-kedai besar ke, kedai-kedai dekat KL tu, aku rasa harga dekat 200 lebih kat 300. Ini tak sampai 100. Lepas tu, aku tambah ni pula. Datang tempat ni geng. Kalau kau tak layan chapati, kau kena roti layan nancis. nancis dia. Tak bagi kerja sama geng, nancis dia. Kalau nama nancis dia kena nancis Bismillahirrahmanirrahim. macam ni. Enak Mas. Kau kena Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Gebu. Dia punya Lembut. nancis dia gebu geng. Luar dia rangup elok, dalam dia macam kau tengok memang selambat cheese dia. Puan hati. Lepas tu kalau kau pasang, kau nampak tak dia letak Wow, segenggam cheese kat segenggam dalam dia. cheese. So memang penuh cheese. Aku dah biarkan dalam sekitar 8 minit, dia masih lagi boleh tarik. Lembut lah. Lembut bro. Lepas tu pula dekat atasnya dia letakkan cheese. Sos cheese tu. Tapi kau tengok lagi geng. Kau tengok lah. Ayam 1 ekor. Ayam macam ni. Kalau kau tengok nasi biryani dia geng, dia guna beras mati macam biasa. Tapi warna dia cantik. Sabar Enak, rasa Mas. dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak-lemak sikit. Biryani yang rasa dia lemak-lemak sikit. Bagi aku biryani dia kena ada rasa lemak sikit. Okay, aku pun tak tahu macam mana aku nak makan bahagian ayam ni. Sebab ayam dia tu yang paling best. Kita patahkan sikit. Alamak, Masya Allah. Berasap. Oh, lama. Kau tengok berasap-asap.
Wah, lama. Bismillahirrahmanirrahim. Baby lembut dia. Lain bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Mas? Komentar Mas. Oh. Okey, ayam ni masa aku dapat betul-betul baru lepas masak ni. Bila baru lepas masak dia memang panas, berjusi kat dalam dia. Lepas aku nak cerita pasal dia punya kulit dia. Kau tengok geng kulit tepung dia. Macam ni punya rangup tu. Dia bukan rangup kosong, bukan tawar. Rangup dia ada flavor, dia ada rasa masin-masin sikit. Nah, itu yang best. Dan apa-apa pun aku memang terkejut dengan kuantiti nasi dia. Tadi ada badan tu datang bertiga dengan anak dia, geng. Ambil nasi paling murah pun setalam macam ni, geng. Kalau kita makan nasi bani macam tu saja, dia sedap tapi dia sedikit kering. Kalau kau gabungkan dengan kuah dal, kuah madu, dia jadi menjadi. Untuk acar ni rasa dia macam rasa acar biasa. Tapi aku nak komplain sebab potongan dia agak besar. Kalau potongan dia kecil-kecil sikit, mungkin lagi sedap dan mudah dimakan. Lepas tu aku nak layan dia punya lamb shank. Kat sini ada. Oh, ini bukan lamb shank ni. Ini unta punya ni. Unta punya besar. Ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian-bahagian ni. Bahagian-bahagian ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kebanyakan aku makan lamb shank kadang-kadang dia masin. Tapi untuk yang ini dia berempah, tidak terlalu masin. Bagi aku okey lah. Kalau kau tengok kat sini, kebanyakan yang datang sini diorang akan ambil set talam ni. Aku rasa hampir semua meja ambil set talam ni dan hampir semua meja mengut. Aku tengok kat sini, kebanyakan customer semua mengut benda sama. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, serba-serbi aneka makanan yang ada di Malaysia. Memang tidak bisa dinafikan, makanan di Malaysia beraneka ragam. Nasi lemak, kemudian roti canainya, teh tariknya. Tetapi makanan di Malaysia satu dunia itu hampir ada. Dan Kuala Lumpur Malaysia juga dijuluki salah satu pusat makanan kuliner yang dimana seluruh dunia bisa ada. Seperti makanan Arab, seperti makanan tradisionalnya, semuanya serba-serbi ada. Dan saya pun juga cukup terkejut ya. Orang-orang di Malaysia kalau membuat set porsi makanan itu besar-besar. Dan itu pun juga laris manis. Termasuk diantaranya ayam utuh digoreng. Langsung satu ekor ya kan. Macam ayam fried chicken lah ya kan. Langsung digoreng satu ekor. Biasanya kita kan sering menjumpai satu ketul. Tetapi kalau di Malaysia langsung dicemplungkan satu ekor. Saya pun langsung terkejut. Dan nampaknya rasanya juga enak ya. Mungkin suatu saat nanti mudah-mudahan saya juga bisa ke sana. Doakan saja sahabatku semua. Dan inilah serba-serbi aneka makanan Malaysia. Yang suka dengan video reaksinya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku terhibur semuanya.